Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada hari ini, mari kita memulai ibadah minggu di minggu kelima di bulan Januari ini. Tema kita pada minggu kali ini adalah sahabat dalam duka. Teman-teman, marilah kita semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari NKB 197, Besarlah Untungku. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkatlah agar ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatlah juga agar ibadah kami dapat berjalan dari awal hingga akhir. Dan berkatlah juga ya Tuhan agar kami tetap fokus dalam mendengarkan firman-Mu dan agar kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai pegangan dan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum masuk ke firman, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Selamat pagi, shalom teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bersemangat, dan tetap dalam keadaan yang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Kau sudah kumpulkan kami masih bisa mendengar firman-Mu. Kiranya Kau memberkati supaya kami siapkan hati kami dan kami bisa kembali beraktivitas, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, apa yang telah dan apa yang akan Kau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, siapkanlah hati kami, bimbinglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Nah teman-teman, perikop kita kali ini dan renungan kita kali ini diambil dari Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Nah teman-teman, tema kali ini adalah sahabat di kala duka. Teman-teman boleh membaca secara lengkap untuk perikop Yohanes 11 ini dari ayat yang pertama sampai 44 mengenai Lazarus dibangkitkan. Namun yang ingin disampaikan pada saat ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menghibur orang-orang yang sedang kesedihan dan sedang kehilangan seseorang yang sangat dikasihaninya. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah merasakan yang namanya mempunyai sahabat, yang namanya mempunyai orang yang sangat teman-teman sayangi atau teman-teman cintai dalam kehidupan teman-teman. Nah mungkin sebagai gambaran atau sebagai mengingatkan kembali, yang namanya sahabat itu adalah sosok atau seseorang yang kita sangat sayangi, yang kita sangat hargai, dan kita bersama-sama atau kita sering melakukan sesuatu hal atau kegiatan bersama dengan orang tersebut atau dengan sosok tersebut, sehingga menjadikan momen-momen bersama dengan orang yang kita sayangi tersebut menjadi sangat berharga. Dan ketika kita kehilangan, ketika sosok tersebut tidak ada bersama kita akan merasa sangat sedih dan sangat sangat mencari, sangat kehilangan sekali, sangat seperti ada sesuatu yang tidak lengkap dalam kehidupan kita. Nah ya seperti itu ya. Teman-teman mungkin punya sahabat seperti di dalam lingkungan gereja atau mungkin di keluarga atau sebagai sepupu, sebagai saudara jauh, ataupun mungkin sahabat pena yang jauh di luar negeri. Kan karena kita sekarang sudah mempunyai teknologi yang canggih, jadi sepertinya sudah tidak ada halang lagi untuk kita kembali berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang mungkin jauh di luar negeri atau terpisah oleh jarak dan tempat ya. Nah saat ini yang mau ditekankan adalah mengenai cerita dari Lazarus ini, dimana pada saat itu cerita secara singkatnya di Yohanes ini bahwa di Betania ada dua orang saudara, yaitu Maria dan Marta, yang memiliki saudara bernama Lazarus. Namun Lazarus ini telah meninggal ya. Pertama dia sakit, lalu dia meninggal. Nah sebenarnya Maria dan Marta ini pada saat itu sudah mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit dan berharap bahwa Tuhan Yesus segera datang untuk melihat keadaan Lazarus. Namun pada saat itu Tuhan berkata dan menyebutkan bahwa penyakit Lazarus ini tidak akan sampai dalam kematian ya, karena sebenarnya sakitnya Lazarus ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah pada saat itu juga Tuhan Yesus sebenarnya tetap ingin bergegas ke Maria dan Marta atau melihat Lazarus. Namun pada saat itu murid-muridnya Tuhan Yesus melarang, karena ternyata di Betania banyak yang tidak suka dengan Tuhan Yesus dan kemungkinan akan dilempari batu oleh orang-orang Yahudi di sana. Tapi Tuhan Yesus tetap ingin datang, tetap ingin bertekad untuk melihat keadaan Lazarus sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Maria dan Marta. Itu karena Tuhan Yesus ada belas kasihan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah sampainya di sana, Tuhan Yesus ternyata melihat Lazarus sudah
tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dan sudah 4 hari lamanya di dalam kubur. Jadi pasti Maria dan Marta akan merasa kecewa dan merasa sepertinya Tuhan Yesus datang terlambat atau sudah tidak bisa ditolong lagi Lazarus karena sudah meninggal itu. Dan kecewaan Maria dan Marta itu terlihat ketika orang-orang Yahudi sudah menyampaikan kata-kata penghiburan, sepertinya masih sangat mendalam sekali, maksudnya seperti ada penyesalan dan berkata bahwa Tuhan, maksudnya kenapa sih seandainya Tuhan Yesus di sini pasti tidak akan terjadi hal ini, intinya seperti itu. Namun ternyata kehadiran Tuhan Yesus di hati Maria dan Marta sangat membuat mereka lebih merasa terhibur karena melihat kehadiran Tuhan Yesus yang datang dari jauh untuk melihat Lazarus ini dan mendampingi Maria dan Marta secara langsung. Sehingga Tuhan Yesus di sini di perikop ini dan di ayat 35 ada tulisan dan berkata menangislah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus juga merasa di situ merasa sangat iba, sangat sedih karena juga melihat si Maria dan Marta ini menangisi sekali si Lazarus yang telah meninggal ini karena kehilangan sosok keluarga yang sangat disayangi. Sehingga tergeraklah hati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus juga ikut menangis dan Tuhan Yesus merasakan betul bagaimana apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta pada saat itu. Terlebih dari kata-kata penghiburan atau nasihat-nasihat yang diberikan, lebih mengenal lagi bahwa Tuhan Yesus lebih merasakan dan hadir di situ benar-benar mendampingi Maria dan Marta, mendengarkan betul apa yang mereka rasakan serta benar-benar berempati dengan apa yang mereka rasakan. Nah, gambarannya ya seperti itu. Kalau misalnya kita mempunyai sahabat atau orang-orang yang kita sayangi merasa sedih atau merasa sesuatu yang berduka menimpa mereka, otomatis pasti kita sebagai sahabat yang baik pasti ingin menghibur mereka. Dengan apa kita menghibur mereka? Ya kita menghibur mereka dengan kata-kata atau mungkin dengan mendengarkan mereka secara perlahan, mendengarkan keluh kesah mereka dahulu, atau kita merangkul mereka, kita menghibur mereka dengan senyuman atau mengajak berdoa atau kita bernyanyi, atau kita bisa juga memberikan hal-hal yang positif kepada teman kita. Nah, ketika kita merasa sedih pun, otomatis kita juga akan menginginkan adanya seseorang atau sosok yang bersama-sama dengan kita untuk kita lebih kuat lagi. Dan kita bisa bercerita dengan sosok tersebut, baik itu sahabat ataupun teman atau keluarga. Nah, seperti itulah gambaran ketika sahabat kita sedang dalam keadaan duka. Jadi, otomatis akan membutuhkan seseorang yang sangat dia inginkan supaya berada di dekat dia untuk memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan pada saat itu. Nah, demikian juga kita terhadap Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus terhadap kita. Kita menganggap Tuhan Yesus sebagai sahabat kita juga. Dan ketika kita mengalami kesedihan, pergumulan, permasalahan, otomatis kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu juga sebagai sahabat kita juga selalu merasakan apa yang kita rasakan dan selalu berempati dengan apa yang kita rasakan serta apa yang kita butuhkan, sehingga Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan, penghiburan serta kekuatan melalui apa? Mungkin melalui teman-teman sekitar kita, melalui keluarga kita, melalui sosok seseorang yang kita inginkan supaya berada di dekat kita. Nah, untuk itulah teman-teman harus rajin-rajin, harus sering yang namanya berdoa, membaca firman Tuhan, dan kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat rindu bahwa kita sebagai anaknya selalu bercerita kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan kekuatannya. Tuhan Yesus itu juga sebagai sahabat kita akan selalu ada untuk kita dan selalu hadir untuk kita. Mungkin terkadang hanya kita saja yang selalu menjauh atau kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga komunikasi kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Kemana lagi kita akan kembali bercerita, berkeluh kesah kalau Tuhan Yesus tidak ada? Pasti kita akan merasa sangat hampa, sangat kosong, dan tidak ada semangat hidup lagi. Nah, seperti itulah gambaran sahabat di kala duka.
Dan ingatlah, Tuhan Yesus akan selalu ada di kehidupan kita dimanapun dan kapanpun dan seperti apapun yang kita rasakan pada saat ini. Khususnya di dalam pandemi ini, dalam situasi seperti ini di mana kita sangat terbatas untuk berkomunikasi dengan orang-orang, berkomunikasi dengan apapun. Namun ternyata banyak pertolongan yang telah diberikan dari kehidupan ini. Contohnya kita masih bisa berkomunikasi melalui virtual, online, atau melalui WA video. Itu sangat membantu kita dalam menghadapi pandemi seperti ini. Jadi tidak ada halangan atau tidak ada lagi kata-kata supaya kita tidak memperhatikan sahabat kita. Kita bisa memberikan kepedulian kita terhadap sahabat kita untuk kita saling membantu, untuk kita saling bisa maju bersama-sama menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Jadi teman-teman, jangan patah semangat ketika kita sedang mengalami pergumulan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sebagai sahabat kita selalu ada di dekat kita. Dan teman-teman pun juga sebagai sahabat untuk sesama kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus yang lakukan dengan kita. Yaitu kita memberikan kekuatan, penghiburan melalui doa, melalui apapun yang baik kepada sahabat kita yang mengalami pergumulan atau kesusahan atau yang namanya kedukaan. Teman-teman jangan patah semangat untuk tetap berbuat baik terhadap sesama. Demikian yang Kak Imel bisa sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan kita bisa menjadi terang serta kita bisa menjadi sahabat di kala duka maupun senang. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan, memahami, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang luar biasa. Kami masih bisa belajar apapun yang baik Tuhan. Kami bisa belajar menjadi sosok sahabat yang baik karena Engkau sudah menjadi sosok sahabat yang baik buat kami dalam kami menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami sebagai remaja bisa menjadi sosok yang kuat dan sosok yang beriman kepadamu, percaya bahwa Engkau selalu memberikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih kami rasakan. Kembali kami berdoa ya Bapa untuk segala sesuatu yang kami pergumulkan pada saat ini ya Tuhan. Kami membawa doa syafaat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja GKI Jati Bening, Kau memberkati setiap jemaatnya Tuhan, khususnya untuk setiap komisi-komisi yang sudah terbentuk. Kau memberkati supaya kami bisa lebih lagi melayani-Mu dalam keadaan dan kondisi apapun Tuhan. Tuhan Kau selalu memberikan kami kekuatan serta Kau memberikan kami kesempatan yang luar biasa agar kami bisa mengembangkan potensi kami, bisa mengembangkan apapun yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui Gereja Jati Bening ini dari komisi-komisinya bisa memberikan sesuatu yang baik bagi sesama kami Tuhan, khususnya dalam keadaan pandemi seperti ini Tuhan. Kami yakin walaupun kami juga dalam keadaan sulit, tapi kami yakin Kau adalah Allah yang luar biasa sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan kasih ya Bapa. Bapa, kiranya Kau memberkati juga untuk teman-teman remaja kami yang mungkin sekiranya pada saat ini atau dalam kondisi ini, dalam keadaan lemah, sakit, tak berdaya, Kau memberkati supaya Kau mau menyembuhkan Tuhan, memberikan kata-kata atau memberikan sesuatu yang positif agar bisa kembali bersemangat atau Kau pulihkan kembali Tuhan melalui obat-obat, melalui dokter yang merawat Tuhan. Kau memberkati supaya selalu ada kesemangatan, selalu ada sesuatu hal yang bisa kami syukuri agar kami bisa kembali pulih dan Kau memberikan kepulihan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara ini. Kau memberkati supaya dari jajaran pemerintah, dari kami masyarakat bisa bersatu padu menghadapi yang namanya pandemi ini Tuhan, melalui keadaan-keadaan sulit agar kami bisa menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala permasalahan juga Tuhan. Bantulah orang-orang yang terkena bencana-bencana Tuhan. Kami yakin mereka tidak menginginkan hal tersebut, tapi Kau
telah menghendaki Tuhan, tapi kami yakin segala sesuatu yang terjadi ini bisa menjadikan kebaikan untuk kami semua, belajar berhikmat dan belajar untuk selalu mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berserah juga untuk segala kehidupan kami Tuhan, mungkin para remaja dalam keadaan belajar, Kau memberkati supaya dalam kegiatan belajar mengajar melalui Zoom atau tatap muka, Kau memsertai dalam kesehatan mereka masing-masing ya Tuhan, dalam apapun yang mereka rasakan, kiranya Kau mau menyertai, membimbing mereka dan selalu ada bersama mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Kau adalah sahabat yang luar biasa, Kau adalah seorang Bapa, Kau adalah seorang teman, Kau adalah seorang Bapak yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, yang selalu memahami apa yang kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, juga kami mohon ampun akan segala kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Kiranya Kau memberkati supaya kami juga bisa kembali melakukan sesuatu hal yang baik dan tidak menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua doa ini ya Tuhan yang kurang sempurna, supaya dalam nama-Mu saja Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang sudah saatnya kita memberikan persembahan. Mari teman-teman, kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan kepada orang tua kalian masing-masing atau melalui pastori gereja. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu penutup yang terambil dari KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibadah kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman, dadah.